Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran daring kelas 5 SD Negeri Mulur 1 yang mengangkat tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Adapun saran dan kritiknya akan saya tunggu untuk keberlangsungan dan kelancaran pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri Mulur 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari ini. Ya, sebelum pembelajaran dimulai menuju ya sama supaya lancar dan dalam pembelajaran pagi hari ini. Ayo bahasa. Teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran daring, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Mahendra. Ya, guru akan cek satu-satu kehadiran kalian ya. Semua masuk ya. Guru cek satu-satu. Mahendra, Aisyah, Aulia. Masuk, Bu. Dimas Satrio Aji. Hadir, Bu. Ya. Hadir semuanya ya. Ya. Alhamdulillah kita bertemu di pagi hari ini untuk melakukan pembelajaran daring karena kita belum bisa melakukan luring ya. Belum. Nanti setelah situasi membaik, kita akan berkumpul bersama di dalam kelas yang sama dan melakukan pelajaran yang bersama-sama seperti sedia kala ya. Ya, sebelumnya kita lakukan tepuk semangat dulu supaya semangat dalam pembelajaran pagi hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak. Yuk kita nyanyikan lagu kebangsaan dulu ya, lagu Garuda Pancasila ya, untuk menambah jiwa patriotisme kita untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Guru akan sampaikan langkah-langkah pembelajaran yang harus kalian lakukan ya, yang kalian dapatkan dari PT yang Ibu berikan kepada kalian. Terus kalian dari bacaan teks penyakit pernafasan, kalian bisa mencari informasi dengan kalimatmu sendiri ya. Nanti kalian tunjukkan dengan hasil kerja kalian ya. Dengan mengamati gambar ya. Dengan mengamati gambar, kalian akan menemukan penyakit apa yang terjadi pada manusia dan apa tuh penyebabnya seperti itu. Nah, setelah ini ya, kalian literasi dulu. Mendapatkan kesegaran saat menghirup udara yang bersih dari polusi. Namun sebaliknya, dada akan terasa sesak bila kita menghirup udara yang kotor dan tercemar. Udara di lingkungan sekitar kita tidak selamanya bersih. Bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Iya. Informasi apa yang kalian dapatkan dari bacaan ini? Yuk. Kita harus menjaga lingkungan agar tetap bersih, terhindar dari polusi udara yang kotor. Ya. Setelah kalian melihat PPT yang Ibu Guru bagi tadi, kalian tahu ya betapa pentingnya udara yang bersih bagi kehidupan manusia. Apa, bagaimana, mengapa, dan siapa. Coba kalian kalian buat kalimat pertanyaan mengapa. Coba Bu Guru tanya dulu sebelum Bu Guru kasih materi. Coba kalian buat pertanyaan apa? Yang mengapa? Mengapa kita harus menjaga lingkungan udara? Ya. Dan bagaimana? Bagaimana kalau kita tidak menjaga lingkungan udara? Ya. Bagus. Terima kasih kalian hebat ya. Sebelum masuk ke materi udah bisa melaksanakan tugas dengan baik ya. Ibu Guru akan share screen tentang materi yang tadi. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa ya. Apa itu
penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Informasinya seperti ada penyebutan atau penjelasan tempat ya. Di mana rumahmu gitu kan. Kalau kalian tanya teman, tanya rumah bagaimana? Di mana rumahmu? Kapan kamu datangnya? Kapan kamu tiba? Nah, seperti itu contohnya. Nggak mungkin siapa kamu tiba, nggak mungkin gitu guys, karena kan menanyakan waktu ya. Terus siapa? Penyebutan nama orang, jabatan atau pekerjaan. Siapa namamu? Namaku Mahesa, seperti itu. Nggak mungkin bagaimana namamu kan? Salah sebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Mengapa kita harus menjaga kebersihan seperti itu? Bagaimana? Nah ini tadi keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau penjelasan karakter tokoh. Bagaimana cara kita menjaga kebersihan? Nah, bagaimana jawabannya? Kalau ada yang bertanya atau bu guru tanya, bagaimana cara kita menjaga kebersihan? Apa jawab kalian? Dengan cara menyapu halaman. Apalagi? Tidak membakar sampah sembarangan. Apa? Menunjukkan jumlah atau banyaknya benda. Berapa jumlah pensilmu? Seperti itu. Nggak mungkin di mana? Kalau misalkan tanya jumlah benda, di mana pensilmu kan nggak mungkin. Nah, di mana itu kan menanyakan tempatnya. Di mana pensil? Nah ini kalau menanyakan berapa jumlah benda, berapa jumlah pensilmu? Jawabnya berapa? Ada yang 3, ada yang 2, ada yang 4. Seperti ini. Ikan merupakan salah satu ini pernapasan ikan. Ini kita masuk ke mana ini? Ya contoh di ini ya. Ikan merupakan salah satu hewan hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan mula-mula insang mulai dalam apa nih? Tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk ke dalam mulut. Lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon. Kan kalimat tanya ya, apa? Apa dan di mana? Di mana ikan hidup? Nah, ikan jawabnya apa? Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Terus apalagi yang ini? Ikan tertutup. Nah, bagaimana cara ikan bernapas melalui apa? Insang. Nah, ini jawaban seperti itu. Bisa ya? Coba yang ini. Coba kalian baca dulu. Peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis terdapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Kalian sudah membaca paragraf tentang apa? Penyakit bronkitis ya. Coba kalian dengan apa, mengapa, bagaimana, coba buat pertanyaan lagi satu saja. Ayo. Ini ada. Yo, apakah yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Nah, seperti itu ya. Nah, bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus dan atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Lagi, apakah lagi? Apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Ya. Ya. Dari ketiga ini, Ibu udah contohkan bagaimana cara kalian membuat sebuah pertanyaan. Kalian sudah buku kasih tugas kan? Yuk. Coba nanti buku tunjuk 1, 2 yang harus bisa membacakan hasilnya. Penyakit bronkitis bisa mengalir ke paru-paru melalui asap-asap kotor. Jawabannya? Jawaban dari asap-asap kotor adalah saluran penyakit bronkitis jika dihirup. Ya. Saja gejala bronkitis. Jawabannya gejalanya yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Ya. Anak-anak hebat. Sudah bisa menjawab pertanyaan yang Bu Guru tugaskan kepada kalian terhadap makanan tertentu atau kelelahan.
Gejalanya apa itu? Dada terasa sesak, ya, batuk, nafas terasa berat. Terus bagaimana pengobatannya? Dilakukan dengan pemberian inhaler. Apa itu inhaler? Itu kayu. Gangguan pada organ pernafasan yang disebabkan oleh apa? Virus ya. Tadi kalau kita flu tidak langsung disembuhkan, akan apa? Menular ke teman-temannya yang lain ya. Kalau batuk pilek, ada pilek itu juga. Gejalanya apa? Sakit kepala biasanya ya. Demam, hidung tersumbat. Pengobatan caranya bagaimana? Dengan minum obat sesuai dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Nyeri dada dan demam tinggi. Pengobatan dilakukan dengan minum obat sesuai resep dokter. Yang ini tonsilitis, Mbak Bunga. Udah share tentang berbagai macam penyakit pada organ manusia, dan lainnya itu asma, flu, terus apa lagi? Bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Yang ini, nah ini ya. Penyebab gangguan pernapasan itu apa? Ada bibit penyakit, itu flu, tuberkulosis, flu burung, bronkitis, dan pneumonia. Pencemaran udara, asma, emfisema, kanker paru-paru. Fisik, kelainan organ pernapasan yang terjadi sejak lahir. Dari anak-anak, ini paru-paru ya. Ini paru-paru yang sebelah ini sehat apa enggak? Ini enggak sehat ya. Yang hitam seperti ini enggak sehat. Yang ini sehat tidak? Putih ya. Ini karena apa? Ini karena mungkin dia merokok, ya gitu kan. Penyakit yang apa menyerang sistem pernapasan kita. Ada faringitis, asma, tadi ya influenza, emfisema, bronkitis, asbestosis, sinusitis, tuberkulosis, pneumonia, difteri, rinitis, infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Nah, ke paru-paru. Ya, nanti kalian coba gambar sebuah bagan yang menunjukkan perjalanan pernafasan sampai ke paru-paru. Selain LKPD yang Bu Guru nanti bagikan kepada kalian dan yang harus kalian kerjakan. Anak-anak, jelas ya. Nah, setelah pembelajaran yang kalian lakukan hari ini, apa yang kalian dapatkan? Tentang pernapasan. Asma, Bronkitis, pneumonia, kanker paru-paru, burung influenza tadi ya. Ya. Ya, dengan menurut pembelajaran ini kita tahu tentang penyakit yang menyerang sistem pernafasan kita. Pembelajaran luring kita memakai apa untuk menjaga pernafasan kita? Memakai masker ya, masker ya. Selalu memakai masker yang menimbulkan apa? Asap ya, pencemaran udara bagi orang lain. Ya. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita telah melakukan pembelajaran hari ini. Nah, semangat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Mulai pelajaran selanjutnya. Yuk, sebelum selesai, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.